Oke, makasih ya udah mau datang di sini. Jadi ini buat KKN aku, Jadi KKN itu kan kuliah nyata. Itu kayak community service, Jadi sebelum aku lulus, aku harus melakukan ini dulu. Ini salah satu syarat buat aku lulus. Nah, di KKN ini biasanya kita offline, kita masuk ke desa-desa, tapi kali ini karena situasinya ini ada pandemi ini kan, ada COVID-19. Jadi kita dibuat macam online gini. Nah, salah satu dari program kerjanya itu kita buat edukasi tentang Hmm. physical distancing, RMU kalau di sana, kalau di sini PSBB. Yang aku mau tanya yang PSBB. pertama itu, uh, RMO di sana gimana sih, Bisa jelasin nggak, Ceritain dikit gitu. Oke, jadi uh, saya tuh bakal cerita tentang RMO di Malaysia. Tapi saya kasih tahu, ini adalah opini daripada orang rakyat. Ah, Ya, jadi dia nggak bakal terikat kepada mana-mana itu lah. Dan satu opini aja. hmm. Oke, ya udah. Jadi kalau di Malaysia itu RMO ini regulated by satu undang-undang yang dipanggil Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit. Oke, jadi di bawah akta ini dia keluarkan peraturan peraturan tentang RMO. Ah, Dan RMO itu kalau di Indonesia kita panggil dia Perintah Kawalan Pergerakan, Perintah Awalan Pergerakan, PKP, 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 oke. Perintah Kawalan Pergerakan. Dari mulai World Health Organization announced COVID-19 as a global pandemic Ya. sampai hari ini Ah. sudah ada tiga stages Hmm. of PKP. Jadi yang mula-mula itu namanya Perintah Kawalan Pergerakan, PKP. Jadi uh, ini adalah kita, kalau pandangan aku sendiri sebagai orang rakyat kita bisa sebagai lockdown sebab ada kurang lebih 5 lah aturan yang harus dijalani oleh rakyat sepanjang PKP. Antaranya yang pertama tidak boleh keluar rumah sama sekali kecuali kalau pergi bawah sektor tertentu atau kalau kan, mau beli barang keperluan. Macam logistik gitu Tapi ya. ada ya betul, betul. Tapi masih ada itu Pak keterbatasan. Semisal kalau mau keluar sektor itu cuman bisa beramai-ramai gitu. Dan penjarakan keluar rumah itu harus 10 kilometer dari radius tempat tinggal. 10 kilometer itu maksimum. Ya. Itu maksimum. Maksimum. Ya. Jadi berarti nggak bisa kalau misal dari satu negeri pergi negeri lain cuma barang keperluan. Jadi harus Oh, tangkap oh gitu. gitu. Jadi selain itu kalau semua sektor pendidikan itu sekolah-sekolah, Sekolah university jadi tutup. traveling juga ya betul. Oh. Enak-enak loh. Ya, sama sini Jadi juga sih, ya itu kita gimana? Sini juga sih sama, sekolah tutup, university tutup. Online semua Iya, kan. online semua ya benar. Oh. Cuman itu kalau di Malaysia online tuh cuman buat uh, universitas. Sekolah? Jadi yang SMA itu kayak diberi kelonggaran untuk cuman guru bertanya kabar gitu Oh. atau eksersis yang minim aja lah nggak kayak banyak beban Oh. ya. Dan selain itu keluar masuk dalam Malaysia emang nggak dibenarkan sama sekali. Hmm. Tapi cuman itulah ada Malaysia misal tinggal di luar jadi itu mau datang ke Malaysia jadi mereka itu harus dikuarantin wajib 14 hari Hmm. dan aku nggak tahu ya kenapa orang
kerajaan Indonesia itu baik banget. Dikasih kayak itu kan kita kan belajar luar negara. Oh, Terus karena pandemi COVID tadi dan koneksi wajib 14 hari. Itu dikasih tinggal di hotel 5 bintang. seriously? Iya. Mantap. Dan kayak hotel 5 stars itu gratis. Wow. Aku nggak tahu sih ada di gimana. Cuman itulah kita sebagai rakyat itu memandang ini sebagai satu perkara yang tidak perlu. Kenapa harus dikarantina dalam hotel 5 bintang yang harganya 400-500 ringgit per malam? Oh. Kayak Nah, buang-buang gitu. uang gitu ya, Am. Ya kayak padahal kan kemarin hotel hotel biasa aja bisa gitu. Ya, jadi habis yang pertama itu kayak lockdown. Yang terakhir itu pada 12 Juni. Ya. Jadi setelah itu aku setelah berpasangan. Ah. Jadi kerajaan memulai kepada jumlah kematian, jumlah new cases, active cases, and covered cases. Jadi menilai kepada dan tidak berapa banyak kasus-kasus yang serius, jadi sedikit kelonggaran hukum Ah. melalui PKP di yang kedua, namanya PKPB, B-nya apa tuh? Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Oh, oke. Nah, jadi bersyarat itu kayak longgarkan gitulah daripada yang kebijakan asli di Malaysia. Oh, berarti sama, Am. Kalau di sini juga PSBB itu yang kayak PKP di sana, sama yang bawahnya itu ada PKM, PKM. Oh, ya mungkin Itu sama kali. pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi boleh keluar tapi dibatasi. Betul, betul, betul. Jadi, ya betul, betul sih. Bisa. Misalnya, antara kelonggaran yang undang yang dikasih ya, kita, pertama itu ekonomi dan perdagangan gagal itu udah dibenarkan. Hmm. Restoran udah dibuka, untuk makan udah bisa dibuka. Cuman operation hours itu, contohnya bisa buka jam 8 pagi dan wajib tutup sebelum 8 malam. Hmm. Dan nggak bisa walk in makan itu nggak bisa. Semuanya harus Take away semua. ya take away semua benar. Dan selain daripada itu adalah ikan mereka itu juga ya. Oke. Oke. Yang itu dikasih kelonggaran. Ikan-ikan yang dalaman yang tak banyak orang seperti boli kasih dibenarkan. Oh, gym boleh, Ya. Am? Dan ikan ya, Gym boleh. ya gym bisa. Oh, gym. Cuman itu dilimitkan berapa orang satu. Oh, Ya, semisal kalau yang besar, jadi kalau kapasitas 20 orang bisa masuk, diberikan gitu. Jadi kalau kita itu kita indoor, kalau kita outdoor, itu dibenarkan kalau atletnya nggak terlalu besar. hmm, Semisal golf, ya. ya, itu dibenarkan. Berarti bola sepak, basket nggak boleh, ya? Nggak bisa, nggak bisa. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, acara sosial, komunitas, budaya, keagamaan, itu masih tidak dibenarkan. Sampai sekarang. Jadi ya ini yang kedua. Oh, yang kedua. Yang ya, Oh, ya. yang kedua itu cuma sampai 9 Juni. Oh, ya. Gini. Ya 1 bulan lepas lah. 2 bulan lah, sudah 2 bulan. Dan ini yang kedua ini pas kita Lebaran. Hmm. Nah, jadi yang pas Lebaran itu antara kelonggaran undang-undang yang dibenarkan adalah kita nggak bisa mudik keluar negeri. Kayak keluar provinsi itu nggak bisa. Tapi di dalam provinsi kita bisa merayakan Idul Fitri pada tanggal pertama doang. 24 Mei itu ya, Mas? Iya, jadi kita bisa
masih kita ziarah kunjungan sanak saudara gitu. Tapi Katanya itu cuma pada batasan hari, satu rumah 20 orang ya, maksimum ya waktu itu. ya betul. Tapi sebenarnya itu, tapi kerajaan menasihati. Tergantung size rumah lah. Oh iya tergantung. Iya Kalau betul rumahnya sih. kecil nggak mungkin. Iya. Ya, dan itu cuma dikasih hari Idul Fitri pertama aja. Oh Jadi kalau Idul Fitri kedua, kamu pakai kayak di Malaysia kan ada baju Melayu kan, iya. baju koko itu Ah, harus ditangkap. nggak boleh Ya, ya. berarti mereka ini ya nggak bisa. Berarti walaupun hari raya Idul Fitri kedua mereka masih mau berkunjung jadi nggak bisa. Oh. Dan yang terakhir pas pelonggaran dikasih, urusan pernikahan juga dibuka. Itu Pernikahan juga secara online. secara online. Ya, secara Nikah online nikah ya. online gitu. Berarti tadinya ada di rumah dia, Iya. kita di rumah kita gitu. Jadi kita nikah di Jadi rumah tadinya kita. cuma iya, Oke. tapi itu aku juga udah apa sih, ada attend satu seminar sama dosen Indonesia tentang undang-undang Islam, hukum Mm-mm. keluarga Islam. Dosen itu bilang enggak dibenarkan karena akan muncul macam elemen-elemen syak datang ke orang tadi Oh iya sih. tertentu. Tapi di sini dibenarkan. Mungkin juga karena keadaan kali ya. Dan ya nggak tahu mungkin orang nggak sabar mau kawin kan. Iya. Ya itu. Itu poinnya. Padahal kan, padahal kan masih RMO. Jadi kan antara kesehatan sama pernikahan kan kita ditanggung dulu kasusnya. Nggak tahu. Jadi itu kan sampai 9. Nah, setelah itu kita sekarang udah di fase yang ketiga. Itu namanya PCPP, Oh, yaitu perintah kawalan pergerakan pemulihan. pemulihan. Ya, jadi pemulihan itu kayak macam hukumnya tuh lagi longgar dari yang sebelumnya. Hmm. Oke, misal kan kalau ini yang PCPP itu restoran itu kan harus toko perniagaan harus tutup kan paling itu jam 8. Mm-mm. Iya. Jadi yang terpilih pemulihan ini extend maksimal itu jam 10 atau jam 11 malam. Tapi Ya, dine in udah boleh ya? so, ya dan ini tuh dibenarkan. Oh. Jadi SOP itu harus dijarakkan 1 meter. Nah, dan cuman itulah ya McD nggak bisa 24 jam. Oh iya. Jam 12 harus tutup. Jadi dalam aspek keagamaan dibenarkan tapi terbatas. Berarti um, sama aja lah kalau itu maksimal kapasitasnya berapa. Jadi maksimal cuma beberapa kuantitas yang bisa masuk buat Macam sholat Jumat. Jumat. Ya. Jadi aku tuh sampai sekarang masih belum sholat Jumat. Nah, itu bedanya. Itu antara kau tak Sebab, pertama, kau tak sebab pernah itu itu. sebab itu kita, kita harus register. Oh. Jadi siapa yang mau sholat kan, hari Jumat tuh hari Jumat. Hmm. Jadi sebelum hari Rabu itu bisa register masjid-masjid. Dia hari Jumat pagi itu kasih tahu benarkah atau enggak. Oh. Jadi siapa yang punya message itu aja yang bisa masuk. Kalau nggak register Dan nggak bisa. nggak bisa. Dan harus bawa sejadah sendiri. Hmm. Ambil uduk itu di rumah Jadi sampai masjid itu. hanya sholat aja. Ya benar. Terus selain apa itu, sektor pendidikan kita sekarang udah dibuka. Tapi itu berperingkat.
Cuman sekarang kita masih belum buka. Sekarang adalah buat anak yang untuk peperiksaan negeri. Oh, Ya, jadi anak-anak yang SMA, SMP, dan SD yang tahun akhir yang mau peperiksaan yang negeri, exam itu ya, Mas? ya itu. Tapi itu lucu juga sih, sebab mereka itu harus masuk kelas, tapi gak bisa ke kantin. Jadi makanan itu harus bawa dari rumah. Makan di kelas juga berarti itu. Ya, makan di kelas juga. Oh, oke. Berarti dari masuk sekolah itu cuma di kelas doang, makan di kelas. Nah, setelah habis, pas balik dari kelas aja. Udah langsung balik ke rumah gitu aja. Ya gitu. Jadi Oh, nggak oke. ke taman-taman surga atau makmal-makmal itu kayak kurang lah. Dan dan pada waktu sekarang urusan pernikahan secara fisikal juga dibenarkan. Oh, udah boleh berarti ya. Ya jadi ya mudah boleh. Itu kan foto yang aku kirim ke temanku nikah. Ya berarti kita udah bisa undangan itu terlalu banyak, maksimal 250. Tapi udah cukup banyak lah itu. Sudah banyak juga sih sebenarnya. Udah banyak. Kalau ada satu orang itu bisa 50. Nggak gitu juga Dan konsepnya. iyalah. Dan yang paling kayak krusial itu sekarang pas PKP ini adalah harus wajib masker, Masih. masker, dan kalau nggak pakai itu akan didenda 100 ribu. 100 ringgit. Ya, enggak, 1000. 1.000 ringgit. Iya, Wah. dan itu itu yang paling menjadi polemik atau perbahasan sekarang. Maksudnya di mana aja harus pakai mask. Dan kalau semisal kalau emang di tempat awam nggak pakai mask, tapi waktu makan kan, jadi harus didenda apa enggak? Sebab ada satu kasus, ada anak um, orang di KTM, apa itu? Train. Ya. Ya, di train itu dia menurunkan maksudnya itu ke dagu. Itu Kalau kena denda juga. aslinya enggak. Iya, jadi Oh. pas itu ada Pak Polisi datang langsung didenda 1.000 ringgit without any explanation. Padahal dia pakai, Nah, cuman dia itu taruh di dagu aja gitu. iya, di tasnya di dagu. Jadi orang kita itu nggak tahu, um, mungkin nggak lagi makan atau minum gimana kita nggak tahu. Ini pokoknya cerita itu viral di kita. Karena kayak nggak mungkin lah gampang-gampang apapun kita denda 1.000 cuma nggak pakai mask. Jadi perincian peraturan itu harus kasih tahu gitu. Nah, terus Am. Dan sekarang kita sekarang pakai itu sampai um, Agustus 31. Oh iya, bulan ini berarti. Ya, jadi bulan ini. Jadi setelah itu kita masuk lagi harus ada pengumuman daripada. Tapi Pak, ada satu special case. Kayak ini special Hmm? dipanggil PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat. Diperketat. Kalau di Indonesia itu kayak karantina wilayah. Oh. Ya. Jadi, misalkan ada satu kawasan atau wilayah itu kasusnya serius. Jadi, ada undang-undang yang pakai buat daerah wilayah itu selama 14 hari. Berarti Dan udah nggak boleh itu kemana-mana itu, pertama Am. mereka ini Bener-bener nggak nggak boleh bisa. kemana. Itu kayak lockdown. Oh. Jadi 14 hari nggak bisa keluar rumah. Orang luar juga nggak bisa masuk ke dalam wilayah sebab jalan wilayah itu ditutup. Hmm. Nah terus pernyataan
penegakan ekonomi itu sulit. Dan makanan juga itu dikasih government Malaysia kepada rumah-rumah. Berarti benar-benar kita harus Berarti di rumah aja gitu ya, Am, ya? ya berarti kalau kamu keluar untuk beli bahan makan juga nggak bisa. Nggak bisa. Karena udah di Ya provide juga sebab ya. ya udah dikasih sama government. Dan sepanjang sehingga hari ini kurang lebih ada 14-15 kawasan atau wilayah yang udah pakai undang-undang ini. Hmm. Ya, biasanya itu kalau dalam sehari kasus itu mayoritas kasus aktif adalah berpengaruh dapat satu wilayah. Nah, itu akan dikenakan perintah kawalan penjara dipercepat. Am, Ya, itu aku sampai tanya ya, sekarang. Am, seberapa efektif itu, Am? How effective Oh, is it? sebenarnya um, kita panggil itulah karantina wilayah lah ya. Ah, Ya, karantina wilayah ini di mata kita itu emang berhasil. Sebab setelah kayak 14 hari mereka di karantina, dan mereka ini wajib uh, di, dicek status COVID-19, either negatif atau positif. Dan akhirnya setelah 14 hari, negara ini tidak lagi konsisten pada kasus aktif di Malaysia. Kayak benar-benar kalau ada kasus itu berarti daripada tempat yang lain. Tempat ini hmm. tidak lagi menyumbang. Gitu. Tapi di sana ada nggak sih, Am, yang kayak pelanggaran-pelanggaran gitu, Am? Jadi udah dengan aturan seperti itu, tapi masyarakat tetap keluar gitu. Ada sih, kita sebenarnya masih ada juga yang melanggar. Mungkin ada satu sifat positif kayak orang Malaysia. Ya. Tidak itu kalau ada orang yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan, nah kan cepat aja kan masih diproses. Ya. Jadi orang ini akan dikritik ada oleh government atau institusi. Tapi orang-orang biasa juga akan ya patutlah tak selesai masalah COVID. Misalnya orang masih ini. Hmm. Jadi kita sendiri sebagai rakyat itu mengkritik orang yang tidak melanggar undang-undang. Oh, Jadi itu kalau dia misal mau mengadu kata oh undang-undang saya sepatutnya tidak kena itu tidak akan sokong. oh gitu. Bagus berarti ya, Am, ya? Iya, ya betul. Berarti balik lagi ke orangnya juga masing-masing ya, Am. Ya betul Ya, juga. tuh. Kayak jadi kan kayak percuma government udah buat peraturan, tapi orangnya masih melanggar juga gitu kan. Ya, ya. Betul sih sebenarnya kalau kita misalkan satu oh, kita kan bilang bahwa sebenarnya kata ini kita nggak bisa menangani apa due to our poverty apa itu negara yang miskin dan Ya. pendapatan. Tapi kalau kita lihat di Amerika Serikat kan itu kebijakan pemerintah itu sudah dikeluarkan untuk lockdown. Tapi karena rakyat itu kan yang sendiri yang nggak mau ikut aturan, mau ikut hukum yang telah ditetapkan. Nah, jadi akhirnya mereka itu juga terlibat kepada angka kematian yang paling tinggi. Walaupun Amerika itu negara yang lain kaya dan sebagainya. Gitu. Tapi peraturan di Amerika Serikat juga tidak ada lockdown kan waktu itu, Am? Gini sih, kalau di Amerika itu mereka angkat hak asasi. Iya, gitu. Jadi mereka itu percaya bahwa kalau lockdown itu dikenakan, itu kayak mengekang atau hak asasi untuk bergerak Oh iya, gitu. betul Dan sih. menjadikan pemerintah mereka tidak berani untuk mengeluarkan hukum. Sebaliknya di Malaysia, kita setuju bahwa perkara itu bukan dibikin ataupun telah mengekang aset. Tapi kita percaya bahwa ini kita bagi mendapatkan sesuatu yang baik, karena pemerintah berani untuk mengeluarkan pelaksanaan seperti itu. Kalau pada awalnya itu memang rakyat Indonesia itu kayak sering komen, beri pandangan bahwa perkara ini tidak harusnya dilaksanakan, ini perkara yang lain.
Tapi apabila kita mengeluarkan hukum, undang yang kita wajib dan sekiranya kita melanggar kita akan dan sebagainya, kita akhirnya itu aku ya udah kalau itu yang mau gitu. Oke. Jadi itulah coba sedikit gimana pelaksanaan RMO. Ada pesan nggak Am, buat yang masih gini Am? Kalau di Malaysia kan sekarang udah case-nya bagus nih, udah turun. Iya, Tapi di Indonesia tuh masih ya, Am. Masih agak tinggi. Ada pesan-pesan nggak Am, buat kita nih? gimana ya? Sebenarnya ini pemerintah sih. Oh, lebih ke pemerintah ya. Ya, jadi aku itu kan ada baca beberapa artikel tentang sebenarnya Indonesia itu nggak bisa mengurangkan kadar masalah COVID ini. Tidak ada yang mengatakan bahwa terkena kasus polisi bahwa terlampau menjaga rakyat dan takut tidak dapat unjuk kalau pas pilpres nanti. Ah, iya itu. Masalahnya itu Gitu. Am, dari Pilpres dari dulu itu sampai sekarang masih aja orang kayak gitu Am. Iya, ya. Kubu-kubunya itu. Tahu kan dulu Kak, aku pas Pilpres kan pas di Malaysia Am. Oh iya sih, Iya kan? kawat sih. Dan gimana? Kalau kalau kamu mau sebenarnya kalau um, pas kita COVID-19, politik Indonesia itu nggak stabil. Oh ya. Kita ada, ya, kita ada masalah perpecahan Oh yang Mahathir blok mundur terus kerajaan. masuk lagi tuh Am. Ya, ya, Oh. Mahathir itu berlaku pas COVID. Oh. Dan setelah ada PM yang baru, dia itu udah berani aja mengeluarkan hukum sesuai kebijaksanaan dan pendapat para menteri dan langsung dilaksanakan. Hmm. Walaupun pada ketika itu pada OPD mengatakan bahwa oh kita enggak ya sebagai perdana menteri yang baru. Nah akhirnya kan kesannya itu apabila kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pak perdana menteri yang baru ini berjaya mengeluarkan hasil, Hmm. akhirnya orang terima dia sebagai perdana menteri Malaysia. Oh. Nah gitu. Jadi kalau aku itu sebenarnya Pak Jokowi itu harus berani aja mengeluarkan satu aturan sekalipun keras, tapi akhirnya kalau dia mampu mendapatkan hasil yang baik, akhirnya orang itu akan dukung. Iya, akan percaya gitu. Ya betul tuh. Kalau itu kan kalau dari pemerintah Am. Nah, masalahnya di kita sendiri itu juga yang melanggar tuh masih banyak Am. Terus gimana tuh? Apakah polisnya harus lebih kejam, lebih bijak atau harus lebih strict lagi gitu? Oh, jadi sebenarnya kan kalau di kita emang sampai takut ya mau keluar. Oh iya. Ya, ya kita itu ada pikiran lah, kalau misal aku keluar nih, itu Hah? bisa dipenjara. Itu strict, saking strictnya. Iya. Dan um, misalnya kita mau ke toko-toko itu, Nah. kalau emang kau nggak pakai mask, itu nggak bisa digunakan masuk sama sekali. Itu Oh. jadi nggak ada sebagai pengusaha di toko-toko itu, dia nggak bisa kondisi jadi seperti itu. Dia harus ya listrik kalau nggak ada masuk jadi ya udah nggak bisa. Jadi akhirnya kan orang akan Iya, baru betul, masuk betul. gitu. Dan mungkin ada juga sih di sosial kan cerita kalau uh, orang dari kado berantem nggak pakai mask itu kan langsung diviral. Jadi pas orang nggak komen orang pas lo nggak pakai mask kan pas lo isi itu jadi akhirnya mereka itu akur ya udah aku pakai aja Oh, gitu. itu lebih efektif berarti Am ya dari sosial media Iya itu sih ya. sebenarnya. So Am, berarti Dan oke lanjut. oke kalau kita tuh kan sebenarnya di bawah akta pecah
penyakit orang terjangkit, Ah, hukuman yang boleh dikenakan ialah denda Rp1.000 atau penjara tidak lebih 6 bulan. Tidak lebih ya. 6 bulan. Jadi jadi biasanya itu rata-rata penjara 1 bulan. Nah, awal-awal dulu ketika siapa aja yang keluar dan ditangkap akan dikenakan Rp1.000. Hmm. Dan kasus itu tuh meningkat karena mereka orang Malaysia ini malah membayar dan Oh, terus melakukan kesalahan yang sama. Nah, setelah itu kebijakan pertahanan mengeluarkan satu kebijakan bahwa setelah ini tidak ada lagi Rp1.000. Tetapi siapa aja yang keluar dan dikenakan tindakan penjara itu. di mahkamah, ya dan dipenjara. Nah, setelah itu orang kurang tuh kan. Karena mereka pikir 1 bulan di dalam penjara itu ngapain? Paling kalau bayar Rp1.000, saat itu keluar lagi. Iya. Nah, jadi setelah cukup besar, kasusnya kurang. Hmm. Itu. Itu pintar-pintarnya yang buat hukum juga ya, Am, ya? Iya sih sebenarnya. Sampai itu jujur lah, aku sama teman-teman itu kalau mau keluar, aku yang kita pikir loh, kalau aku keluar, sekarang nggak, ditangkap nggak gitu. Dan lagi belum habis beras, ya udah, makan apa ada dulu. Teknik bertahan hidup. Iya, benar-benar. Kadang-kadang itu kan helikopter kerajaan Malaysia itu kan bunyi-bunyi di atas kita. Sampai seperti itu, Bang. Ya, jadi mereka tuh betul-betul mau lihat siapa yang keluar. Oh, Jadi kita itu sampai tahap kalau mau keluar itu harus ada sebab yang munasabah, sebab yang itu. Dan kalau enggak kita tuh kayak takut mau keluar. Ya, kayak itu. tapi itu yang bikin juga yang bikin efektif ya, Am. Jadi benar-benar semua tuh mau ikut buat di rumah gitu. Iya nggak? Iya. Jadi kalau misalkan awal-awal itu nggak ada orang yang keluar lagi. Jadi siapa yang keluar akan keluar TV. Oh, oke. Nah, masyarakat Oke. itu kan udah pada, oh kalau aku lakuin itu kan malu. Sebab satu Malaysia ini kan udah tahu aku itu melanggar hukum. Dan aku itu menjadi penyumbang kepada banyak kasus COVID. Nah, jadi orang itu, oh, dia keluar, jadi dia tidak mau melanggar hukum. Mungkin yang paling efektif Gitu. karena itu ya, social judgment ya kan. Ya sebenarnya fasilitas ini, Terus ada lagi nggak, Am, yang kira-kira bisa diterapkan di sini gitu, Am? Biar di sini juga hmm, makin turun gitu, Am. kalau mengapa ada sebenarnya daripada itu yang Indonesia CNN Indonesia. itu dia bilang kalau pemerintah apa ya kalau federal apa ya Pemerintah pusat di sini. ya kalau pemerintah itu dia memberikan rasa otonomi kepada um, pejabat lokal dan provinsi Iya, provinsi. melaksanakan undang-undang sendiri. Iya. Nah, akhirnya dia nanti kebijakan pejabat lokal dan provinsi. Kalau di Malaysia itu tidak dibenarkan. Hmm, Jadi semua itu harus mengikut aturan dan hukum dari yang federalnya. ditetapkan oleh federal. Kayak gitu. Jadi itu lebih seragam dan kejayaan itu kan bisa diukur. Iya, betul. Ya, kalau misal kalau dikasih otonomi provinsi atau lokal atau kecamatan kan akhirnya itu. Nah, wali kota bisa ya udah bisa aja Iya, kan padahal nggak selesai nggak masalah. padahal daerah lain belum tentu gitu kan. Iya berarti daerah Ya. lain. Terus ya, Am, kalau misalnya eh, di Malaysia ini kan udah turun terus ya, Am. Hmm. Itu udah nerima
dari luar negeri belum Am? Dari luar negara gitu. Flight-flight yang Gimana masuk, gimana? flight-flight turis-turis yang masuk dari luar negara itu udah ada yang boleh masuk Malaysia belum Am? Nggak bisa, masih nggak bisa. Masih nggak bisa. Iya, sebenarnya tuh kan, mungkin kita itu belajar daripada kesilapan. Nah, pas Mahathir jadi perdana menteri di China itu kan udah dapat experience ini. Ya, Nah, orang itu udah komentar bahwa kenapa pada awal-awal kita udah tahu bahwa saya memang ke bawah itu, kita nggak cepat kedatangan wisata-wisata daripada China. Ya, jadi setelah mereka masuk ke sini dan akhirnya kasus tersebar, dan kita menggunakan lockdown. Ya, jadi akhirnya sih, walaupun kita udah daya mengurangi tes, kita masih nggak mau mengambil risiko. iya sih. Karena Jadi itu nggak bisa kita resikonya besar banget ya. keluar masuk. Tapi kalau keluar negara itu udah Keluar negara udah bisa. ya, berarti cuma kayak Malaysia yang keluar dan masuk ke dalam negara jadi kalau negara lain nggak bisa. Oh, khusus Malaysia aja ya berarti. Ya, lawan Indonesia. Seperti ini kan, uh, pekan depan ya, kita akan membuka perbatasan di antara Singapura dan Malaysia. Ya, jadi orang Malaysia yang duduk di Malaysia dan bekerja di Singapura itu tidak ada bisa keluar Udah bisa, bekerja di udah boleh kerja lagi di Singapura gitu Am. udah boleh ya. Oh, Jadi tapi harus itu mereka kan keluar masuk. iya. Jadi harus bisa juga ada ujian-ujiannya lah. Itu udah bisa kok kalau orang Malaysia itu. Dan dia yang termasuk ini harus mengikuti karantina wajib 14 hari. Kalau kerja Ya, setiap hari, gitu. terus gimana Am? Nah, kalau yang kerja secara itu adalah pemerintah akan menggunakan satu kebijakan tentang gimana untuk mereka yang keluar negeri untuk bekerja. Ya, itu masih belum dikeluarkan lagi sama kan. Oh iya sih. Ya. Nanti kita tunggu aja nanti gimana itu. Iya, terus yang juga sih mereka kan nggak dapatkan Iya, betul kalau sih. mereka kerja di Singapura itu kan akhirnya mau makan apa itu. Iya sih, itu betul juga sih Am. Karena dampak dari Iya, ekonomi sendiri juga juga kelihatan iya, banget dengan ini, dengan dia sangat lockdown sangat ini nih. sangat seru. Di Indonesia itu kan misalnya satu hari kita rugi 2,5 $2,5 miliar. bilion ringgit. Ya. Bilion ringgit. Wow. Jadi mungkin karena itu kita betul-betul mau buat satu aturan yang ketat supaya apabila masalah ini tidak kurang bisa menaikkan kembali Pemulihan ekonomi gitu. ekonomi. Iya, tidak ada cuma kenapa namanya sekarang ini kan PKPP itu pemulihan. Iya, berarti dimulai Ya, di jadi sinilah ketika ekonominya mulai dinaikkan lagi gitu. ya kita sekarang itu untuk menaikkan jadi ada juga bantuan-bantuan kerajaan untuk meningkatkan portabilitas. Jadi kita akan terus berupaya meningkatkan ekonomi negara kayak gitu lah. Jadi intinya kalau sebenarnya itu kalau rakyatnya patuh semuanya ikut dengan aturan PKP lah, kalau di sini PSBB, PKM, itu bakal namanya virus itu kan bakal semakin turun ya kan trennya. Flat, iya, Semakin flat. Kalau udah flat ya sebenarnya ekonomi juga lebih cepat buat kembali lagi iya. kan Am. Kalau semakin lama nggak Nah, flat mah bakal lama lagi ya kan. rakyat ini jangan harus pikir bahwa oh aku itu harus tidak kerja juga ya. Tapi harus ikut aturan yang keras, yang iya, yang akhirnya nanti kan di akhir kita masih bisa bekerja Iya, gitu. semakin itu
cepat hilang virusnya, semakin cepat juga kita buat kerja lagi ya kan. Ya Gimana tentu, gitu? iya. Mungkin nggak tahu lah, mungkin masalah kita rakyat Asia juga sih. Iya sih. So, aku aku tuh ada lihat satu viral di Indonesia yang kan waktu hari itu, kalau berlaku kematian kita kan nggak bisa menguruskan jenazah, Iya, kan cuma beberapa orang, 3 orang 4 orang yang timur tanya kan. iya, dan itu juga dari hospital kan, Nah, Am? ada satu video orang Indonesia ini, ya satu keluarga itu urusan mayat. Oh iya, aku tahu itu. Nah terus kan ada klaster baru, klaster mayat. Cluster mayat. Aduh. Ya itulah Am, tipikal orang-orang. Nggak cuma di Indo sebenarnya, nggak cuma di Indo, nggak cuma di Malaysia. Kayaknya semua juga sebenarnya masih kayak gitu, Am. Ya sebenarnya orang Asia lah, pokoknya orang Iya, Asia. masih ya. Di India aja sekarang udah tambah besar karena Asia Iya sekarang paling sih, paling tinggi case-nya di India kan. paling tinggi. Iya, Iya, udah kemarin aku terakhir lihat udah 2 juta lebih itu. iya sih. Tapi mungkin salahnya tidak bisa mengikut eh, kepada gimana rakyat itu. Misalkan aku bilang, memang gimana pun satu-satu country, satu negara itu kan, kalau rakyat baik hukum dan aturan yang telah di pemerintah, akhirnya Iya sih. Jadi emang dari pemerintah di sama rakyat juga harus sinkron ya, Am, ya? iya. Di US aja kak tidak selesai. Iya sampai sekarang. Tambah parah juga itu. Iya. Nah, tambah parah sebab mereka ada kayak festival tahunan kan, Iya, yang sekarang ini kan lagi musim panas. Nah itu jadi mereka itu kayak mau setahun sekali. Jadi kenapa harus harus mereka di rumah di panas. festival yang keren gitu. Ya jangan. Kayak itu, Am. Mungkin social justice di Iya, US juga kurang, tidak nggak kayak di sini mungkin ya. Tapi kita nggak tahu juga sih. iya kalau di sini social distancing itu memang betul kita harus jaga. Iya, Aku pernah tuh kan kalau ke toko makan, itu kan 5 orang. Itu salah satu meja itu kan bisa maksimal 4 orang. nah yang satu, Jadi kita cakap, akhirnya cakap lah, bolehlah kasih kita masak kursi gitu. Tapi um, pengusaha toko itu nggak bisa. Kata um, kita itu dipecah ke meja ataupun jangan makan di sini. wow, Ya, jadi pada kena keran, pada pemikiran mereka itu daripada kasih kau makan di oleh apa dan jadi nggak mending usah kau pergi makan aja aja sih. gitu. Iya, Setegas itu dan ya, Mas. itu toko sehingga toko-toko ini tidak terlalu mementingkan keuntungan, tapi lebih kepada takut tentang aturan. Oh, Iya, karena ya juga sih, Am, kalau dia ketahuan juga yang ada malah jadi tokonya tuh nggak bisa buka lagi kan, Am. iya akhirnya kayak gitu Iya. kan. Ya, maksudnya. Udah, oke, Am. Ini udah kayaknya udah cukup juga sih, Am. Udah lumayan panjang. Iya, Udah. cuman aku ada kayak um, berdasarkan pemerhatian aku, Ah, mungkin ada beberapa faktor kenapa HMO di Indonesia itu tidak berjalan satu-satu. nah ya ini yang penting ini. Jadi yang pertama itu adalah karena kesukaran ada untuk menaikkan lockdown di masa permulaan. Oh iya betul. Nah, sebab mengetahui Indonesia itu negara yang luas, ada sekitar 16.000 pulau, ada 270 juta orang. Iya. Ya, satu total rakyat itu terbagai. Jadi
untuk kalian itu melakukan satu karantina wilayah atau karantina nasional itu gak gampang. Iya betul. Karena kan kerajaan itu kan harus menanggung secara hidup, kan harus dikasih makan, harus support lah segala-gala gitu. Jadi jadi itu bila kita cuma mampu melaksanakan PSB yang agak longgar pada lockdown, akhirnya itu kita udah bisa menurunkan ke kasus. Kan akhirnya kan Pak Jokowi itu seandainya kasus itu masih bertambah, mungkin ada Indonesia juga harus melaksanakan lockdown Ya, walau bagaimanapun. Jadi itu kan sudah terlambat. iya betul. Tapi misalnya kalau dilaksanakan awal, ya kita tahu mungkin rakyat akan sekarang nggak makan nggak minum, tapi sekarang kan udah bisa mengurangkan kasus. Dan semakin Itu cepat juga sebenarnya jadinya. iya. Jadi yang kedua itu ada pelanggaran PSBB otak. Iya. Wah, itu yang susah tuh. Ya, ya betul. Sebab itu aku kaget loh baca satu fakta. Dan kita hari pertama pelaksanaan PSBB di Depok aja ada 70 kasus melanggar aturan. Nah, itu kan baru di Depok. Nah, itu baru hari pertama. Aku kasih tahu minggu pertama PSBB macet ada jam di sini Iya, makanya. Jadi itulah rakyat-rakyat Asia ini masih belum terpelajar dan dia mereka masih lagi mudik, masih ya, berbelanja dan mungkin ini kurangnya itu promotion ataupun dari aspek sosial media. iya itu. Mereka itu nggak tahu kalau ya udah keluar apa aja sih yang bakal terjadi. Mereka itu nggak tahu. Dan yang ketiga itu adalah aturan hukum pemerintah. Sebab um, kan sebenarnya kan Pak Jokowi sendiri ragu-ragu. Karena at the first place, he wants to menutup perbatasan Indonesia atau cuma memperlakukan langkah-langkah cepat. Jadi, ya mereka itu kan seharusnya melaksanakan satu hukum yang jelas, tidak membingungkan tentu. Iya sih Dan apabila aturan dan hukum ini tajam, apabila pemerintah di Indonesia menyerahkan aturan kepada pejabat lokal dan provinsi, nah akhirnya itu ada provinsi yang mempertikaikan kenapa provinsi tidak bisa, provinsi tidak bisa. iya. Nah akhirnya kan Kesenjangan sosialnya rakyat ya. itu akan demonstrasi Iya. dan mereka akan melakukan seperti mana yang orang lain bisa lakukan. Ya jadi itulah. Dan di Indonesia um, yang berjalan uh, COVID ini siapa? Polisi, militer atau gimana? Polisi rata-rata jaga sih tapi kalau malam Oh, biasanya udah sekitar 9 PM 9 PM itu udah mulai polisi patroli. Jadi ada yang oh, kumpul-kumpul dia disuruh pulang semua. sama sih. Kita kan pernah yang mula-mula pelaksanaan itu udah takut, terdapat polisi tertangkap. Hmm. Ya. Setelah itu ada beberapa kasus masih banyak orang yang melanggar aturan. Akhirnya kerajaan Malaysia ini mengeluarkan aturan bahwa militer dan tentara Oh, yang mungkin di sini turun. juga harus kayak gitu kak ya. Militer harus Iya, turun ya. jadi gila pal. Aku ada masa tuh di Salam. Nah, Pak Polisi bisa kali orang dianggap cukup orang masih keluar. Nah, jadi ada satu masa kan ada satu lori tentara diturunkan. Nah, jalan langsung kosong. Wah, Orang benar-benar takut sama militer sama tentara.
ya gitu lah. Dan sebenarnya kalau kita mau bandingin itu aturan hukumnya kurang sama aja sih. Kayak nggak bisa keluar ini, harus pakai mask, harus pakai jarak sosial, sama aja sebenarnya. Mungkin cuma masalahnya pada ketegasan hukum tersebut. Iya betul. Maksudnya kan kita kalau dulu itu kalau nggak pakai mask ya udah sendiri gitu. Ya mungkin kalau di Indonesia itu kurang aspek untuk kekuasaan. Mungkin Pak Polisinya kan ya udah sekian maaf ini nggak punya uang jadi nggak usah tangkap dia gitu. Sama jadi juga gitu. Ya. Kita enggak, kita kondisi nggak bisa itu akan ditindak. Ya jadi kepulang ya udah masih keputusan pengacara kah atau gimana sih kita kan tahu. Oh, Yang penting kalau udah kenal. Ya. oke. Iya sih, kalau di sini kan masih ya udah nggak pakai mas. Besok jangan diulangi Iya, ya gitu. Kalau di sini kan gitu Kalau di sana enggak. kalau di sini nggak bisa pak. Ya. Sini Kalau kan jalan-jalan, ini kata pengamat, sini jalan-jalan berdua gitu gandengan nah, dibilangin physical distancing. Oh iya, lepas dulu. Polisi lewat gandengan lagi itulah. Dan kalau aku itu ke mall-mall atau gitu, kan ada yang bapak-bapak atau tetap aja yang mau dekati kurang jarak 1 meter, Nah, aku sendiri akan pandang tuh kayak bang 1 meter tertentu. oh Jadi itu gimana rakyat? iya sih. Balik ke kesadaran rakyat masing-masing juga. Iya, sebab kita itu kan sampai hari ini masih belum ketemu vaksin. Iya betul. Nah, jadi tergantung diri sendiri gimana mau bekerja. Ternyata nggak ada obat. Iya, obatnya diri kita sendiri Makanya tuh sudah lah nggak ada obat. Kok berani-berani lagi keluar. Oke, ada Ya lagi begitulah Pak. yang ingin disampaikan? Eh, hmm, dan, dan akhir kali mungkin Oh ya, oke. kita sebagai pelajar di universitas. Jadi kita itu kan adalah antara orang yang belajar. Jadi kita itu seharusnya kita mendekati keluarga atau siapa aja yang dekat dengan kita tentang apa mudarat atau kesan kita ikut undang-undang. Dengan mereka ini kan kadang-kadang keluarga kita ini mereka nggak terlalu peduli tentang aturan hukum atau gimana. Mereka nggak paham. Ya, jadi kita sebagai warga universitas, orang terpelajar ini harusnya menggunakan media sosial atau engagement kita sendiri lah untuk menasihati orang-orang. Dan mungkin orang-orang rakyat itu kan mereka nggak tahu kayak apa situasi contohnya yang berlaku di US. Jadi kalau mereka itu berkumpul, akhirnya kesannya apa mereka nggak tahu. Iya, betul. Nah, itu kan jadi bila kita itu ngobrol-ngobrol sama mereka itu kan bisa dikasih tahu kan. Itu pasti kalau kita pakai pas nanti ke US 7 orang mati. Jadi nanti kan mereka nggak nampak kita orang yang berilmu, berpengetahuan macam itu. Karena sebenarnya kita juga lebih dipercaya karena Iya, ada betul. mahasiswa pasti lebih dipercaya. Karena pengalaman aku selama Iya, KKN ini juga gitu Ada mahasiswa, oh iya ini mahasiswa hmm, nih dipercaya. Ya sebenarnya iya. itulah Betul. fungsi kita sebagai agent of change juga ya. Ya kita agent juga sih. Oke Ya satu lagi mereka mau harga mungkin mereka mau dengar apa ngomong-ngomong orang kampung iya betul. yang pergi makan tidur semuanya pelajaran. Iya betul. Jadi di mahasiswa ada bonus point buat kita kayak membentuk masyarakat.
Iya, betul. Oke, Am, ada lagi? Nggak pakai ini itu aja. Oke, ya udah. Ya udah, Am, waktunya juga udah mepet karena ini pakai Zoom yang Oke, free. Oke. nggak Makasih ya. apa-apa. Makasih ya udah mau bantuin aku di sini, udah mau ngasih Ya, ide-ide bagus lah. Udah mau sharing juga aslinya semuanya. Eh, ini benar-benar bagus banget sih Am, harus disampaikan dan memang ya baik lagi semua kembali ke kita sendiri juga sih, gitu kan. Begitu ya udah sih betul aja sih. Am. Selamat juga Pak buat kakak ini. Oh ya, makasih Am. Dan Iya, buat ke Kanada tahun depan selamat Am, tahnya. iya. Ke Kanada. Dia, iya kan. Kasih. Nggak takut Am ke Dan Kanada. saya juga sih, aku takut juga sih. Semisal kan COVID-nya belum berjaya di atas kan, akhirnya ada masalah juga. Jadi Iya, nggak tahu sih. tapi ya semoga aja lancar semua Am. Sampai Kanada. Lumayan itu bagus. Ya, makasih gini aja Am. Oke, Terima kasih Pak. oke. Terima kasih juga. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum. Bye. Bye. Salam.